Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang, kamu cinta Nabi, cinta Ustaz. Cinta Nabi, cinta Ustaz. Termasuk saya, cinta Nabi, cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadihi. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Masih tidak salah. Satu jerigen. Pak Haji Sariman. Pak Haji Sariman. Nama lupa. Hah? Hamidi Mujolei. Hamidi Mujolei. Ya. Cik. Pak Rosadi apa? Pak Rosadi Cik. Pak Rahab. Pak Harap 2 jerigen. Sari Abi 2 boleh jerigen. Enggak, itu sari itu dulu. Bang Buyong Abadi 1 juta 4 jerigen. Cash. Tolong Daniel. Tolong li. Bang akhirnya. Bang Pajok untuk apa? Bang Pajok 2 jerigen. Nama bang? Parto. Abang Parto. Bang Parto tenang. Pikes itu condok lo. Mau ujang, tolong mau ujang. Sudah tu je lupa bang. Apa mau tu? Tangguh apek kau. Tolu. Idas. Terdaus 2 jerigen. Pocah tolu bahaya sok. Pak mak ya. Deh. Pak Amri Salam. Pak Amri Salam 2 jerigen. Iya, ambil di. Pak Amri Salam. Pak Amri Salam ya. Amri Salam. Surya Rahmat Surya. Rahmat Surya 2 jerigen. Tulis dulu. Rahmat Surya 2 jerigen. Pak Rosadi. Tolong li. Pak Rosadi cash baik. Jadi waktu yang terbuang nanti kita panjangkan taklimnya insyaallah. Abang apa? Bang, boleh tidak? Bang Azir sih. Bang Azir Sacie jerigen. Yang itu apa nama? Tentu itu dah. Ini pada Bang Azir. Jasril. Pak Dokter Amdas Mar, Pak Dokter 2 jerigen. Ajo Ome, saya jerigen. Ome sekilo banyak pel. Ajo Batiar. Mates. Ates 2. Bang Yusweldi so ya. Sejarigen Yusweldi. Cek. Tangguh apek lah Bang Haji. Total Pak. Iya.
Baik, sembari kita mengaji nanti kita juga mengumpulkan, masih ada pengakuan, dan kita barangkali memerlukan harinya hampir setengah bulan minimal setengah bulan minimal. Dan mudah-mudahan setengah bulan menjelang Ramadan semuanya siap insyaallah. Dan kita bangun yang pertama kali adalah sekolah, karena masjid kita proyeksikan untuk sekolah. Jadi itu dimohon dipahami bahwa kita yang dibangun sekolah SD insyaallah. Baik, untuk tidak memperpanjang mukadimah, kepada segala infak dan sedekah wakaf, semoga Allah mengganti yang lebih baik insyaallah. Kepada Ustaz, waktu kita sediakan, kita buka dengan baca basmalah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, waliyus salihin wa khaliqul khalqi ajma'in wa raziquhum wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullu fi kitabim mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin sallallahu alaihi wa ala alihi at-tayyibin wa azwajihi at-tahirati ummahatil mu'minin wa ashabihi al-qadatil ghurril mayamin ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يمتاز فيه أصحاب الشمال عن أصحاب اليمين. أما بعد فاتقوا الله أيها المسلمون حق التقوى تفوز عند ربكم يوم الدين. أما بعد, para hadirin wal hadirat wal musyahidin wal musyahidat, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara dan saudari, serta adik-adik dan anak-anak, baik yang hadir di Masjid At-Taubah Bangkinang ataupun yang menyaksikan melalui laman Facebook dimanapun berada. Dengan izin Allah, kita kembali bisa bertemu dalam rangka menjalin ukhuwah dengan ilmu. Mudah-mudahan dia menjadi ikatan yang paling kuat, ikatan yang didasarkan pada iman dan ketakwaan. Semoga menjadi bagian dari ta'awanu wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, atau bagian dari wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr wal aqibatu lit taqwa. Dan sesungguhnya kesudahan yang baik adalah bagi ketakwaan, dan sesungguhnya beruntung adalah keimanan. Oleh itu mudah-mudahan kajian-kajian kita, majelis-majelis kita menaikkan nilai iman dan menambah pahala kebaikan serta menghapuskan dosa dan kesalahan. Amin. Ma'asyiral kiram, para hadirin yang mulia, hadirat yang berbahagia, alhamdulillah, salawat dan salam senantiasa kita ucapkan, khususnya tadi hari Jumat dan di malam Jumat yang lalu, kita mungkin semakin banyak mengucapkan salawat dan salam. Karena salawat dan salam itu diperlihatkan ke Nabi alaihissalatu wassalam, disebutkan nama kita di depannya, bahkan nama orang tua kita. Mudah-mudahan semakin sering salawat kita diperlihatkan, nama kita disebutkan, mudah-mudahan nanti menjadi syafaat yang akan bermanfaat di hari akhirat
saat kita berhadapan dengan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kuat. Kaum muslimin dan muslimat, masih bersama Imam Ibn Rajab. Sudah sampai bulan Rajab. Ya mungkin dulu setahun yang lalu kita mulai ya. Bulan apa dulu? Rajab juga. Mudah-mudahan selesai di bulan Rajab. Ya, kitab Imam Ibn Rajab. Fadlu ilmi salaf ala ilmi khalaf. Sekarang saya masuk langsung ke kitabnya. So, kalau banyak mukaddimah ini lambat. Nah, terakhir kita bahas apa kemarin, Bang? Tentang tanda ilmu yang bermanfaat. Yang ini terlihat jelas di kalangan as-salaf, yaitu bahwasanya orang yang memilikinya tidak membuat atau tidak mengklaim dialah yang berilmu, dan selain mereka atau selain dia adalah orang jahil. Dia tidak pernah mengatakan, walaupun hakikatnya mungkin benar, walaupun mungkin nyatanya memang benar, dia yang paling berilmu, yang lain di bawahnya semua. Tetapi bila ilmu yang bermanfaat, dia tidak perlu klaim itu. Biarlah orang yang mengakui, biarlah orang yang menilai, dan lebih-lebih lagi biar Allah yang menaikkan. Tidak perlu kita mempromosikan diri. Dan inilah yang terjadi di kalangan as-salafus salih. Mereka subhanallah, yang nanti akan kita bacakan bagaimana Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala dan semua imam kita, rata-rata mereka adalah berakhlak seperti ini. Mereka ketika ditanyakan tentang seorang ulama di hadapan mereka, seperti yang sudah kita sebutkan semalam, ketika seorang diminta fatwa misalnya di Madinah, wa kaifa ufti wa malikun fil Madinah, bagaimana saya bisa berfatwa di sini padahal Imam Malik masih ada di Madinah. Sampai ada ungkapan mereka, idza wujidal ma' batalat tayammum, bila sudah ada air batal tayamum. Artinya bila ada Imam Malik tidak boleh tanya yang lain lagi. Begitu mereka menghargai. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Tetapi akhlak yang seperti itu bukan menjatuhkan mereka, tapi menaikkan mereka kembali. Karena memang yang emas itu tetap berkilau sekalipun tidak nampak tertimbun oleh lumpur. Yang emas itu tetap berkilau, tetap dia cari orang. Ya, mohon maaf ya, di dalam kotoran pun diambil orang, betul kan? Tapi kalau kotoran taruh dalam lemari, tidak ada yang mau ngambil. Ya, lemari besar, Pak, ya bang ya, lemari mahal, tiba-tiba ada tahi cicak dalamnya, lomba-lomba kita ambil, tidak meragukan, walaupun lemarinya mahal, casingnya hebat. Tetapi kalau yang mahal, walaupun mohon maaf dalam kloset, cak dan mambi orangnya, cak dan mambi. Apalagi kalau sampai lah 10 gram kate, 10 gram pun ambil lah. Ini, ampe ame, jangan yang kayaknya lah, ampe ame, 2,5 gram sama kan? Ti kan ampe ame, bapak ti, kita tanya lah, bapak ti ampe ame. Subhanallah, ikut jadi absen lah jadi. Suami apa? 2,1 juta suami roh. Kalau sampai ampe tidak berlomba membiak. Lada-ladalanya, gitulah kaum muslimin dan muslimat dirahmati. Jadi yang emas tidak emas. Jadi tidak membanggakan diri dengan itu. Tidak perlu dalam bahasa kita, tidak perlu dado dengan itu. Tidak perlu. Apalagi menisbatkan selainnya kepada kejahilan. Itu tidak ada yang berilmu, semuanya orang-orang jahil. Tidak perlu. Itu tanda orang-orang yang ilmunya bermanfaat. Itulah yang membuat Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ya bisa datang ke rumah muridnya. Ialah Imam Syafi'i menjalan kayaknya tidak je paham-paham dah. Tapi Imam Syafi'i datang ke rumahnya. Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi datang ke rumahnya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, lalu dia ajarkan sampai paham. Akhirnya ini menjadi
pemicu bagi Ar-Rabi' untuk selanjutnya melanjutkan ilmu. Hanya jadi perawi kitab Imam Asy-Syafi'i dia. Periwayat ilmunya Imam Asy-Syafi'i. Kita kadang-kadang kalau sudah jadi ustaz enggan ziarah ke rumah murid. Kalau tidak sempat tu lain hal. Ya, lain hal. Tapi kalau sama sekali tidak mau tu lain. Nah, jangankan untuk itu, nelpon saja tidak mau. Nelpon aja tidak mau. Saya pernah mengalami hal yang ini. Selalu saya yang nelpon. Saudara ini tidak pernah nelpon mulai. Saya coba, saya uji. Sebulan saya nelpon, kena marah saya. Wah, anak nelpon ni. Subhanallah. Iya. Saya lagi yang boleh nelpon, bukan orangnya. Saya yang nelpon lagi. Kena marah saya. Lama nak nelponnya. Subhanallah. Harusnya kalau lama nak nelpon, dia telpon aja kan, apa masalahnya? Ya, apalagi ada istilah paket ya. Ada paket combo kan? Combo kan? Bapak bayar 75 sebulan. Telpon ke semua operator, itu. Tapi ada memang. Ada semacam gengsi tersembunyi. Artinya tidak mau datang, kalau mendatangi itu dianggap merendahkan. Imam Syafi'i tidak. Ketika dia berdebat dengan, boleh dikatakan ya sejauh, tapi lebih junior daripada dia, Yunus bin Abdullah As-Sadafi, sampai panas-panas berdebat. Esok hari ini dilihat Yunus naik keledai, Imam Syafi'i berkejar datang kepadanya. Padahal tuan-tuan tahu sendiri, Imam Syafi'i Muttalibi, dari Bani Muttalib, Ahlul Bait, Ahlul Bait Rasulullah SAW, Qarabatu Rasulullah SAW. Tapi dia yang berkejar dan dibimbingnya keledai Yunus bin Abdullah A'la, lalu tertepuknya paha Yunus bin Abdullah, ya Aba Yahya atau ya Aba Yahya, ala yahsunu bina an insya ikhwana walau lan tafiq fi mas'alah. Alangkah baiknya kita tetap bersaudara sekalipun tak satu masalah pun yang kita sepakati. Awak bezo je ustaz sacik masalahnya. Majin kan datang ke majlisnya lain. Qasan ma ahli bid'ahnya qasannya. Sacik salah. Jangan cari ustaz yang tak bersalah kaum muslimin. Satu salah ini anggaplah itu zallah, hindari yang itu. Ya tak? Jelas? Tak kata kira buat salah ustaz sekali. Apa itu? Nampak minum tagak ada. Minum tagak sekali je. Qasan tak ada ustaz dia ni. Dia tahu itu duduk dalam minum kau dia sekali ke? So dia tanya lah ustaz apa dia minum tagak itu kan? Mungkin aja dan dia nak nengok ke orang masa minum tagak boleh Qasan, boleh kadang. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi tidak menisbatkan orang lain kepada kejahilan. Dan kecuali, ada kecualinya. Orang-orang yang sengaja menyalahi sunnah dan memusuhi ahlinya. Itu dibolehkan oleh para ulama. Ketika kita menyebut kemarin nama Harun bin Abdullah Al-Hammal, kana syadidan ala ahli bidah. Dia sangat keras terhadap ahli bidah. Awak alhamdulillah lambut-lambut je kan. Tapi tetong koe je. Tetong koe nyebutan tu koe kalau nak menyambut koe. Iya. Sono tak ada kaji yang keras. Yang keras itu adalah hati yang mana? Hati yang menerima. Coba tuan-tuan, yang saya sampaikan ke tuan-tuan kan itu juga yang sampai ke yang lain. Tapi di sini masya Allah lembut-lembut orangnya, sehingga tak ada yang bilang kaji saya keras. Tapi kalau tempat lain, lambut pun dah ikut oleh koginya. Allah musta'an. Masalahnya apa? Baru tahu sesuatu tu keras bawa barantang kalau non manambui kau ya cara wa cuba. Apa dia nak kuih apa cala kan? Ikut lah jadinya. Ikut kau ya? Contoh kau bunyi. Ikut kau ya? Ikut lambut tu kau ya? Lambut bunyi? Ndak. Jadi kalau kau buat sekoi bila bos wajanan nak kau ya. Jadi kalau ada nyawa pengoyang mainnya, nyawa ada angkau itu tidak tersekoi. Kan ada laki bini macam itu kan. Acu pengoyang bano nya. Assalamualaikum dah kawan ju wau nya kan. Alun ma bini
calon bini lain jodoh lu ke lambuinnya dia tiba ke koko ye semua no kau non kau ye iya kau tonton sabuk bini jen itu jauh dia kan tonton je lah nya memang di awak kau ye tak so yang lain kau ye jelas itu tambah contoh lah sendok diadu dengan piring bunyi, adu dengan agar-agar bunyi enggak. Makanya agar-agar enggak apa nama lawan dia lambui. Tapi kalau pinggan melawan sampai bengkok ke dia sudur. Apa sebabnya kaya? Ya tuan-tuan. Jadi keras tidak kerasnya kaji itu bukan kaji itu juga. Dulu orang Quraisy Nabi menyampaikan dakwah disabui orang Quraisy kaya. Yang beriman sabui dia lambui. Makanya ana sabui mamasat yadi dan alyana min yadi Rasulillah. Tak pernah tangan saya menyentuh tangan serambut tangan Rasulullah. Mereka mengatakan ma raaitu kalaman alyana min kalami Rasulillah. Saya tak pernah mendengar perkataan yang selembut perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau Abu Lahab, kalau Abu Jahal, kau yang membaca bola mengacau masyarakat. Makanya Nabi dituduh ahli bid'ah di masanya. Ya bukan apa namanya? Ya dituduh ahli penyesat umat. Sebab apa? Karena di situ keras. Hati orang-orang Quraisy itu keras, maka Nabi dibilang keras. Tapi hati-hati orang beriman lembut. Maka yang kita sampaikan itu kan perkataan Nabi, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang beriman pada Allah dan Rasul, yang mendahulukan Allah dan Rasul dari segala yang lain, dia akan mengatakan sami'na wa ata'na. Tidak ada terasa keras dalam hatinya. Oleh sebab itu berdoalah kepada Allah, mudah-mudahan hati kita dilembutkan. Kemudian wa amma man ilmuhu ghairu nafi'. Kalau tadi orang yang bermanfaat, tidak sombong, tidak membanggakan diri, tidak menisbatkan orang kepada jahilan, kecuali orang yang menentang sunnah atau jahil terhadap sunnah dan tidak mau mengakui kejahilannya itu. Ini dibolehkan oleh para ulama untuk mengingatkan umat daripadanya. Ya, diingat daripadanya. Si fulan jahilun bi sunnah, tidak ada ilmunya. Misalnya Ahmad bin Abi Du'ad, dan nyatanya memang seperti itu. Mereka sebelum bertemu dengan orang yang berilmu, mereka orang hebat, tapi coba dihadapkan kepada orang berilmu tidak bisa menjawab. Hafs al-Fard, Raisul Mutakallimin di zamannya, dia berkoar-koar, dia paling hebat. Orang-orang ahli azhar, ahli hadis itu adalah orang yang tekstual. Lalu ketika dihadapkan dengan Syafi'i rahimahullah, mati langkah kutu. Dah apa sendiri. Demikian juga Ahmad bin Abi Du'ad, ketika berhadapan dengan Imam Ahmad rahimahullah, dia bisikkan kepada Al-Khalifah bahwa Ahmad dan pengikutnya ahli bid'ah. Dia ahli sunnah, coba bayangkan. Dia tidak pakai sunnah tapi ahli sunnah. Imam Ahmad yang menjalankan sunnah dianggap ahli bid'ah. Ada je kecenderungan itu gini kan? Ada yang suka bid'ah hasanah dianggap ahlu sunnah. Yang suka sunnah dan tak suka bid'ah dianggap ahli bid'ah. Biasa. Jadi kalau tuan-tuan dikatakan seperti itu, Nabi dulu dikatakan seperti itu. Bahasanya beda. Nabi itu bilang penyihir, pendongeng, pengacau, perusak, dan seterusnya. Allahumma musta'an. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, memang dakwah itu memerlukan kesabaran luar biasa. Baik, wa amma man ilmuhu ghairu nafi'. Adapun orang yang ilmunya tidak bermanfaat. Ini sambungan yang kemarin. Adapun orang yang ilmunya ghairu nafi', yang ilmunya tidak bermanfaat, falaysa lahu syughlun siwa takabbur bi ilmihi 'ala an-nas. Orang yang ilmunya tidak bermanfaat, dia sibuk untuk menyombongkan diri di hadapan manusia, sibuk untuk menyebut kelebihan diri di depan manusia. Ya, itulah prestasinya adalah membanggakan diri di hadapan orang lain.
Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa izhari fadli ilmihi alaihim, dan berusaha menampakkan kelebihan ilmunya kepada mereka, kepada orang lain. Hanya kesibuk dengan itu, menyebutkan kelebihannya. Wa izhari fadli ilmi alaihim wa nisbatihim alal jahal, dan sebaliknya pula menisbatkan selain mereka sebagai orang jahil. Wa tanaqqusihim, dan menyebut-nyebut kekurangannya mereka. Liyartafi'a bidzalika alaihim, supaya dia terangkat tinggi-tinggi, karena yang lain semuanya rendah-rendah. Semua masih mentah. Semua masih jaga. Tahu jaga lagi kan? Apa jaganya? Apa contoh? Paji jaga. Kalau paji siga. Baik. Wa hadza min aqbahil khisal wa ardaiha. Ini adalah seburuk-buruk dan sejelek-jelek sifat. Kalau orang sibuk dengan menangkat dirinya, sibuk dengan menyombongkan keadaan ilmunya, dan menisbatkan selain dirinya kepada orang-orang rendahan, tak berilmu, tak berkemampuan, tak punya keahlian, tak punya teknik, tak punya manajemen, tak punya ini dan sebagainya, dia yang hebat. Ini adalah seburuk-buruk akhlak, seburuk-buruk perangai. Kaum muslimin dan muslimat, orang yang berprestasi tidak perlu untuk tidak perlu dipublish. Dia akan terlihat sendiri. Berapa banyak orang dia anggap tidak punya keahlian, tapi apa kojo sudah deh, ya? Iya tak? Dibuat dia yayasan jalan, dibuat dia sekolah lancar, dibuka rumah deh banyak anak. Iya tak? Bab ini aman, cik nyaman, 2 aman, 3 kamu ke ini dianggap, mohon maaf tuan-tuan, anak punya kawan kalau tengok berjalan ya indak mati sampai condohkan dibijak deh, tapi lah 3 bini asli 3 bini awak cik lah loyo lah payah-payah mau uruskan. Tapi tiba misalnya ada mobil dapat mantau gila. Coba bayangkan kaum muslim. Dia 3 bini. Anak ampek lah nyela. Subhanallah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi orang kita anggap dia tak punya kemampuan, ternyata mampu. Dan tidak banyak bicara, tapi banyak berbuat. Tapi berapa banyak orang yang mencora, boka. Iya. Ahli mengatakan ahli ini, tak satu pun kerjanya yang selesai, semua terbengkalai. Contoh tukang, umah tak selesai. Nak umah wang selesai dia, umah wang selesai, tapi umah tukang kan kodok terbengkalai. Nyo nengok umah wangnya kojo, umahnya ndak kojo. Makanya orang seperti ini suka mengerjakan pekerjaan orang, tapi lupa mengerjakan pekerjaan sendiri. Menilai ini tak bagus, kritis luar biasa, ide besar-besar, tetapi tidak bisa menjalankan. Saya punya, ya sewaktu saya di Jakarta ada juga belajar sedikit tentang politik, belajar juga sedikit tentang manajemen, belajar juga sedikit tentang bisnis. Ya di Madinah juga, tak cayon tengok sertifikat. Ya belajar semuanya, tapi sayang, saya lihat guru-guru bisnis saya ketika bisnis rugi terus. Itu orang nak coba bisnis rugi juga. Ini guru rugi kaum muslimin. Jadi ternyata kaum muslimin orang yang banyak berteori belum pasti berhasil. Makanya sekolah kita, pendidikan kita rata-rata hanya menciptakan para ahli teori. Ya. Iko pak kalau siku ikut kanan caranya, ikut makanan. Cucu boleh ustaznya. Jendela ni jendayan. Ide luar biasa. Jangan potong dia. Ni nanam lado, siga buah. Ini nanam lado, siga daun. Itu je besok. Nan sekolah siga daun, nan tak sekolah siga buah.
tuan pilihan mana? Nan buah nasi atau lebau apa nama daun nasi ya? Buah nasi ya, yang perlu kaum muslimin muslim. Jadi ini bukan perkataan saya ya. Mohon maaf, ini para pakar menilai kuliah-kuliah seperti komputer, ya kuliah seperti ini, manajemen dan sebagainya, banyak di antaranya melahirkan, bahkan kuliah keagamaan hanya melahirkan ahli teori. Kalau PQ contoh nak terlampau tu like Sidratul Muntaha bunyi cito ya. Tapi ternyata cito ya. Apa asli tu Pak? Cito cuma tu kadang lutut tu dah nak abang lah. Apa asli tu Pak Ji? Ai soalan tanya ya. Soalan atau maknanya kan perlu ketahui kan tu apa makna asli kan? Nah, cito cuma tu kadang dah abang lah. Ada nabe? Baiklah kaum muslimin dan muslimat. Jadi bukan cerita. Kita ahli itu bukan dengan cerita, bukan dengan promosi diri, tidak. Buktikan bahwa saya ahli manajemen. Apa buktinya? Sudah 3 bank syariah yang saya kelola, saya direkturnya. Kalau tukang tunjuknya kan tadi teori bu, ya tukang tunjuk sampai bertanya itu masih teoritis. Tapi tunjukkan prestasi anda. Saya ahli di bidang pendidikan. Apa buktinya? Uang tahu bertanya tentang pendidikan. Sudah buka sekolah 2 tahun tu, berarti tidak ahli sudah. Tidak usah dibanggakan. Jelas? Saya ahli di kepemimpinan. Ya, organisasi lah maju sudah itu awak jadi mimpin tutup organisasi. Di mana kepemimpinan? Teori. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Orang yang bermanfaat ilmunya tak perlu berteori banyak, tak perlu berpromosi banyak, karena promosi itu yang dipromosi itu barang-barang tidak laku kan? Iya. Kalau laku perlu promosi. Di C doang. Ada rumah makan tak solek di Pokantan. Dan alumpuanan cuba agak mahal gak aja, takut nokek pun. Iya. Rumah makan tapi lama bertahun-tahun ada tahu. Dia tak solek, tak solek. Sampai ancak memang. Berarti laku je kan? Taklah ada pelang dulu. Tak ada depan gang tu tak ada pelang rumah makan itu, tak ada. Situ tak ada. Tapi tahu orang banyak makan situ. Dia apa? Tak cerita nak lama dah. Iyo lama. Tapi nak cuba lah ya. Tak cerita nak lama tapi iyo lama. Awak kan banyak nak lama. Cerita tapi peso tak jolin. Nah, Allah musta'an. Jadi tidak perlu menyatukan orang lain dengan cerita kita. Itu tanda ilmu yang bermanfaat. Wa rubbama nasaba man kana qablahu minal ulama, bahkan lebih parahnya lagi kata Imam Ibn Rajab, bisa-bisa orang ini menisbatkan ulama-ulama sebelumnya jahil. Nah, kalau gawat loh. Kalau penyakit lah masuk ke isnunu Islam nusan darah. Jadi fikih itu harus dirombak kembali, ya, karena produk pasca perang salib. Tahun nak jolin, tak berilmu tu masalahnya. Kecen boh dah ada buku fikih setelah perang salib tu, ataunya ke perang salib dia bila paknya, tak obet aja. Kaum muslimin dan muslimat, Imam Ahmad lahir jauh sebelum perang salib. Imam Asy-Syafi'i sudah ada jauh sebelum perang salib. Imam siapa lagi? Malik lebih dulu, Abu Hanifah lebih dulu, belum lagi Al-Laits ibn Sa'ad, Abdul Rahman ibn Amr al-Auza'i, Sufyan al-Thawri, Sufyan bin Uyainah dan sebagainya, belum lagi fuqaha sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Makanya baca itu harus dengan ilmu, jin pakai kio sampai mereka orang yang seperti ini. Ada yang pernah dulu ketika MUI mengeluarkan fatwa, majelis ulama kita mengeluarkan fatwa sesuatu, dia tidak bersetuju. Lalu dia bilang MUI itu konyol dan tolol. Lalu kita katakan, kalau MUI saja konyol dan tolol, Anda ya ulama saja dianggap tolol, berarti yang bukan ulama lebih gampang. Itu macam ayu didulang, no bosa waro tuan. Ya, ayu lado loro. Ayu lado. Allah musta'an. Yang seperti ini ilmunya walaupun cerdas, walaupun berilmu, tapi tidak bermanfaat. Nah, menisbatkan ulama-ulama sebelumnya kepada kejahilan,
wal ghaflah, dan dianggap lalai, wassahu, dan ghaflah dengan sahu itu dan terlupa, melalaikan atau lupa. Fayujibu lahu hubba nafsihi, orang seperti ini membuat dia mencintai dirinya, ananiyahnya tinggi, mencintai dirinya. Bila dirinya dikurangi bagiannya, dia marah. Tapi kalau Islam dan ulama yang dikurangi bagiannya, dia tidak merasa apa-apa. Ini orang mementingkan diri. Wa hubba zuhuriha, dan menganggap dan menginginkan dia yang terlihat selalu, harus selalu di depan. Dan ini kata Nabi SAW lebih berbahaya penyakit ini dari dua singa lapar atau serigala lapar yang dilepas ke sekelompok atau segerombolan kambing atau domba. Apa nengok jam? Azan. Anda ada nomor? Baik, silakan.
Allah SWT. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimanillah wa iyyakum. Kemudian beliau melanjutkan bahwa orang-orang seperti ini dia menganggap dirinya, mencintai pribadinya, ingin selalu dipuja dan dipuji, dianggap yang paling hebat dan paling tinggi, dan berburuk sangka kepada ulama-ulama, sampai pada berburuk sangka pada ulama-ulama sebelumnya. Dan ini banyak pada orang-orang yang kalau sekarang ini orang-orang liberal, orang-orang sekuler yang menganggap ulama-ulama itu tidak berpikir. Kalau dikatakan tidak berpikir seperti mereka, benar, karena mereka pikirannya sesat, pikirannya kotor. Tapi kalau ulama tak berpikir, ini yang mengatakan ini tak berpikir. Sebab macam mana pula orang berilmu tak berpikir? Maka saya katakan berpikir tu, ayah saya tak sekolah, berpikir tak? Berpikir dah lupa pendapat amat dan iya tak? Iya, berpikir kalau bapa carakan anak lain duit, iya, berpikir. Kalau berpikir semua orang akal digunakan untuk berpikir. Mungkin orang-orang kampung lebih hebat berpikir pada orang-orang yang belajar kadang-kadang, ya tak? Kadang-kadang lebih hebat lo orang kampung daripada orang terpelajar, cara berpikirnya. Berpikir lebih maju kadang. Tapi kalau berpikir dengan cara bagaimana untuk menjadikan Islam ini atau agama Islam ini menjadi rendah, ya enggak. Ulama tidak pernah berpikir seperti itu. Ya, seperti yang ada yang mengatakan bahwasanya ngapain kita ibadah mahal-mahal ke Arab Saudi? Kan menguntungkan orang Arab Saudi, itu apa itu? Mesti haji, umrah. Lebih baik ziarah kuburan aja, ziarah kubur. Pakai orang gajah di Mojali. Iya sih, kok di mana? Parit Indah, apa nama? Kuburan sih kok? Top Shop, WhatsApp. Nah, Bukit Indah, Bukit Indah. Iya, nah itu dia. Ada biaya kan? PAJ kakian, tawab di situ 7 kali. Sudah itu mabit 3 malam. Jadi hantu sudah itu. Jadi dia ingin ibadah itu yang murah-murah. Subhanallah. Anda pergi kuliah ke luar negeri, biaya mahal enggak? Oh, ini tak apa-apa, yalah ke Gunung Ciremai, petapur situ. Ya kaum muslimin dan muslimat. Ini cara berpikir seperti ini. Betul, ulama tidak pernah pikir seperti ini. Ulama selalu berpikir bagaimana Al-Quran dan hadis eksis dalam masyarakat. Mereka mudahkan. Kalau ada yang sulit pahami, mudahkan untuk memahaminya. Kalau ada yang merasa berat melaksanakan, mereka usahakan supaya mudah dilaksanakan. Allah musta'an. Jadi mereka mengira mereka hebat, yaitu hebat mengotak-atik syariat, bukan hebat menerapkan syariat. Akhirnya Islam itu tinggal nama dalam KTP dan kartu nama. La haula wala quwwata. Wa ihsana dhannihi biha, dia menyangka baik kepada dirinya dan menyangka buruk kepada selain dirinya. Ini nauzubillah dari ilmu yang seperti ini. Kaum muslimin dan muslimat, wa ahlul ilmin nafi' ala dhiddi hadza. Orang yang ilmunya bermanfaat berlawanan dengan perangai seperti ini. Tidak sama. Jadi apa orang yang berilmu, orang yang berilmu manfaat yusiuna dhanna bi anfusihim. Mereka berburuk sangka pada dirinya sendiri, sehingga dia selalu muhasabah, selalu introspeksi, dan selalu takut dalam berilmu, dalam arti tidak sembarangan dalam menyampaikan ilmu. Dia harus seperti kata Imam Yahya ibn Ma'in, "Idza katabta faqammish wa idza haddatsta fafattish." Kalau waktu nuntut ilmu itu bukan buik peke sodo mosong dapat sumilang mosong, dapat udang mosong, dapat nginggi mosong, dapat liang ciliang mosong, dapat barau
masuk bapik gelelan, masuk sudah. Tapi ketika iza haddastah, ketika menjuih, apa di kolon? Ya lelan lah di kolon ya. Di kolon, kolon ayu dulu. Enggak, pasti yang dikeluarkan yang bagus-bagus dan mahal. Demikian juga ilmu itu. Ada ketika menuntut ilmu, ya kita kan, apalagi di zaman dulu kita tidak selektif sama sekali. Sopo aja lu dongon, ya. Pelawak dongon juga, pengicu dongon juga, pemboka dongon juga, ulama dongon juga. Kadang-kadang kalau ulama tu gede pemboka. Dia jen ustaz lainnya ayat tawi baca ini kalau ustaz tu nya. Ndak aso wirid dia. Tu nama nanti ah. Pilih ustaz itu. Dia nak lama kaji ni. Apa aja? Boster langsung gaspul. langsung galak wadanya. Lewat ngaji semuanya. Setengah 2 jam atau 2 minitnya. Tu apa kesimpulan kaji tadi malam? Galak. Ya, subhanallah kaum muslimin. Itu kita ngaji seperti itu memang. Tidak ada selektif. Nak hadis palsu sabu ini yang angguk jawab. Ya nak. Hadis dhaifun jiddan masuk juga awak. Akhirnya ketika masuk hadis sahih lah payang alun dhaif tadi. Iya kan? Payang alun. Apa sebab ni itu dah alun masuk? Iya, dah alun subuhat masuk pada ilmu. Tapi alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, mereka berburuk sangka pada diri mereka. Yang tidak pernah merasa hebat. Melihat orang-orang hebat yang lahir dari dirinya, subhanallah, andainya saya bisa sehebat dia. Bukan mencari-cari kelemahan apa dah nyolon ayo. Kayak gitu. Ya, awas suagi hadir dan di kajian, kadang catat manonon non salah. Kalau encik salah sasanang-sanangnya tuan. Iya. Kalau bernilai tinggi payah, bernilai rendah sanang. Cepat datuk tuan-tuan, sanang baik salah runya. Iya. Encik salah tu sanang. Apalagi awak memang rentan salah. Apalagi ceramah lepas. Nah. Wa yuhassinuna adh-dhanna biman salafa minal ulama. Dan mereka berbaik sangka kepada ulama-ulama terdahulu. Makanya kaum muslimin, tadi pagi dalam kajian Ar-Risalah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Imam Asy-Syafi'i beliau adalah orang yang hafiz Quran. Kemudian tahu qiraat. Dan ahli lughatul Arab. Beliau dikatakan hujjah al-masyarah. Tapi dalam kitab Ar-Risalah ada satu ayat yang harusnya lafaznya fa'aminu billahi wa rusulih, beliau menulisnya wa rasulihi dengan mufrad kata tunggal. Muhaqqiq Syekh Ahmad Syakir rahimahullah, ya beliau juga hafiz Quran dan juga tahu qiraat. Beliau tertarik dengan bacaan ini sebab kitab ini sudah dibaca oleh ulama-ulama besar selama 6 abad lebih 10 abad malah, sampai zaman ulama Ahmad Syakir rahimahullah, dan sudah disyarah oleh ulama-ulama Syafi'iyah. Tidak satu pun mereka yang tertarik perhatiannya ke ayat yang salah nukil ini. Ya kita katakan, ya tidak ada kitab yang sempurna kaum muslimin kecuali Al-Quranul Karim. Nah, kita ini kan diriwayatkan oleh Rabi' bin Sulaiman, murid dekat Imam Syafi'i, hafiz Quran. Dibaca oleh ulama-ulama Syafi'iyah setelahnya seperti Al-Khatib Al-Baghdadi, Imam An-Nawawi, Imam Ibn Hajar. Ini kan orang-orang hebat semua. Tidak ada juga yang mengingatkan ke apa istilahnya kesilapan ini ya. Kesilapan ini silap, tapi tak ada yang berani. Apa sebabnya? Wallahu alam. Tidak ada perhatian. Jadi kalau kita katakan salah tulis naskah, tidak, naskah aslinya memang seperti itu. Tidak ada kekeliruan. Masalahnya apa? Mereka berbaik sangka pada Imam Asy-Syafi'i. Barangkali
kali, dan sangat percaya pada Imam Asy-Syafi'i. Apalagi Imam Syafi'i sejak umur 7 tahun hafiz Quran, dan dia khatam Quran dalam sehari kadang 3 kali. Awak seumur hidup belum pernah sekali je. Itulah kaum muslimin. Gimana kita tidak berbaik sangka pada Imam Syafi'i rahimahullah? Akhirnya Imam Ahmad ibn Syakir rahimahullah, muhaqqiqul kitab, dia bahas lagi. Tidak langsung dia salah. Dia bahas lagi dalam ilmu qiraat 7. Tidak ada qiraat seperti itu. Ya, qiraat Nafi', qiraat Asim, qiraat Al-Kisa'i dan lain-lainnya. Dia cari, tidak ada. Cari lagi dalam qiraatul Ashr, qiraat 10, tidak juga ketemu. Dicari lagi qiraat Al-Arba'ata Asyar, 14, tidak ketemu juga. Dicari dalam qiraat Syazah, qiraat yang dhaif, tidak juga ada. Baru dia beliau ingat, baru dia bilang subhanallah, aballahu ayyakuna kamilan illa kitabuhu. Allah aballahu an yakuna kitabun kamilan illa kitabuhu. Allah sudah menghendaki tidak ada kitab yang sempurna kecuali kitabnya. Dan kenapa para ulama besar tadi tidak tidak perhatian dengannya? Wallahu alam. Yang mereka hafiz Quran semua, mungkin ketika lihat ayat lalu dilewati, mungkin bisa saja. Dah pasti benar ini karena Imam Syafi'i adalah hafiz Quran. Atau kehebatan Imam Asy-Syafi'i membuat mereka membacanya seperti saya membaca kitab Imam Syafi'i, lah jolek, terkagum-kagum ya kan tuan-tuan. Maka Imam Syafi'i di awal-awal kitab Ar-Risalah sudah menyebutkan fa'aghfala man aghfala. Maka ada orang yang melalaikan sesuatu ilmu, fabit taqlidi aghfala man aghfala. Karena taklid akhirnya kita melepas saja kesalahan atau kekhilafan yang ada di kitab ulama. Makanya taklid itu bagi ahli ilmi mazmum, tercela. Tapi bagi yang orang awam atau orang awam, bukan awam, orang awam ya, itu boleh. Bukan satu-satunya ini jalan. Harusnya kita harus bebas dari sifat taklid kalau bisa. Kalau tidak, orang awam dibolehkan, tapi penuntut ilmu tidak dibolehkan taklid, karena taklid itu banyak di antara kehilafan ulama kita lewatkan dan kita susah untuk kembali kepada dalil yang lebih kuat. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, wa yahsinuna dhanna biman salafa min ulama wa yuqirruna biqulubihim wa anfusihim bi fadli man salaf. Mereka menyaksikan, mengakui dengan hati dan jiwa serta dengan hati dan jiwa mereka kelebihan orang-orang terdahulu kaum salaf atas mereka. Wa bi'ajzihim an bulughi maratibihim, dan mereka mengatakan tidak mungkin sampai martabat mereka. Artinya yang belakangan ini orang-orang yang ilmunya bermanfaat, dia mengatakan tak mungkin saya akan sampai sekelas Imam Asy-Syafi'i, tak mungkin sampai sekelas Imam Ahmad, tak mungkin sekelas Imam Malik. Ya memang sebagaimana dulu Imam Ahmad rahimahullah mengatakan tak mungkin sampai sekelas Imam Abu Bakar Siddiq. Jelas itu kan? Mereka selalu orang yang bermanfaat ilmunya mengakui kelebihan orang dahulu. Orang dahulu itu hebat-hebat dari kita. Tapi orang-orang yang tak paham, orang-orang yang tidak bermanfaat ilmunya mengatakan dia lebih hebat daripada ulama terdahulu. Makanya ada himbauan untuk jangan terikat dengan masa lalu. Nanti kita terlambat. Kita harus punya pandangan Islam futuristik. Apa arti dan kan bahasa mana kampung? Salong ya? Atau telo? Marawai? Mujalai? Hah? Tubola? Bahasa tubola rumah. Islam yang berpandangan ke depan biar maju. Syekh. Ya, tuan-tuan kalau nak maju nang kanang mundur beko sempat main. Tuesan luar di belakang tak habis. Harus, makanya yang bagus, yang benar itu adalah kita labudda an nakuna muttasilina bil asl. Kita mesti bersambung ke asal kita. Asal kita Nabi dan para sahabat. Wa murtabitina bil asr, dan jangan pula terpisah dari masa kita. Kita anak masa kita, tapi jangan lepas
masa lalu. Inilah dasar kemajuan. Tidak ada negara yang maju kecuali berdasarkan sejarahnya. Tapi orang ingin kita mundur, maka dididiklah para pemikir yang ngawur untuk berpikir jangan terikat dengan masa lalu, maka teruslah masa depan. Kalau kita tidak punya masa lalu yang bagus, kita tak ada pijakan yang benar. Ya, tidak ada pijakan yang benar. Lihat, kita selalu ketika menyebutkan kehebatan, ingin jadi orang hebat, kita selalu bilang nenek moyang kita dulu, datuk-datuk kita dulu begini-begini, iya tak? Ya kan? Dan kita ambil dari cara mereka yang masih relevan, dan tentu saja agama itu relevan sepanjang zaman dan tempat. Kalau ngantuk contoh bang, ini kok jamak takhir bang? Ya, kan petang lama libur, tu dah capek je pulang lah. Ni abang tadi suara lah panjang kena ke ustaz ni. Mana abang tadi? Taib. Ni suara panjang kena tadi deh. Nak le sempurna lita. Allah musta'an. Dan mereka tidak wa ma ahsana qawla, jadi tidak mungkin lagi menyamai mereka, mendekati aja susah. Imam Syafi'i itu mujtahid mutlak, belum ada kaedah-kaedah ditulis oleh ulama, dia sudah melahirkannya. Bukan tidak ada, belum dibuat, belum dituliskan. Ya, orang dulu ambil Al-Quran, ambil hadis langsung paham. Kalau orang sekarang kan enggak paham, langsung paham, terpaksa berkaedah dulu, berkaedah. Kadang salah pasang loh kaedah. Ya kaedah tapi pasang salah. Itu sebabnya. Nah. Jadi kaum muslimin dan muslimat, dan tidak mungkin mendekati mereka. Ini persangkaannya, walaupun mungkin dalam beberapa masalah ulama mutaakhirin mungkin lebih luas bahasannya dari ulama mutaqaddimin, seperti kata Abu Ala Al-Ma'arri, seorang penyair, wa inni wa in kuntul akhira zamanuhu la'atin bima lam tastati'hu al-awailu. Saya walaupun belakangan datangnya, tapi bisa mendatangkan yang orang dulu tidak bisa mendatangkannya. Penyair kan suka bahasa bahasa virtual aja. Hiperbola, bahasa wantubola. Nah, hiperbola, bahasa berlebihan, mubalaghat. Ya, penyair boleh-boleh saja bicara seperti itu. Artinya walaupun saya orang belakangan bisa mendatangkan syair yang tak bisa dibuat orang terdahulu. Datang penyair yang datang setelah dia, wang godang polongnya. Tak mungkin. Orang dulu lebih hebat dari sekarang. Cuman ada jalan-jalan yang tak ditempuh oleh orang dulu, kita tempuh sekarang. Belum tentu kita lebih hebat. Nas'alullah salamah. Wa ma ahsana, ini yang ingin saya sampaikan. Wa ma ahsana qawla Abi Hanifah. Alangkah indahnya perkataan Imam Abu Hanifah rahimahullah. Abu Hanifah kenal ya? Imam mazhab Hanafi. Nah, apa dikatakan kepada? Wa qad su'ila an Alqamah wal Aswad. Beliau ditanya tentang dua ulama, yaitu Alqamah wal Aswad. Alqamah ibn Yazid An-Nakhai dengan Aswad bin Yazid An-Nakhai, dua ulama Kufah di masa tabi'in, dan dua-duanya ini murid Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dan juga murid Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, murid Abu Musa al-Asy'ari dan lain banyak sahabat yang mereka berguru kepadanya. Abu Hanifah dikatakan dia tabi'in karena pernah melihat Anas ibn Malik, tetapi tidak sabit dia berguru pada Anas ibn Malik. Ya, walaupun sebagian menggolongkan dia tabi'in, tapi yang lebih banyak gurunya adalah tabi'in, sehingga dia jadi tabi'i at-tabi'in. Ketika ditanya tentang dua orang ini, ulama fikih dan hadis ini, ayyuhuma afdal, ditanya siapa di antara mereka berdua yang lebih mulia, siapa yang lebih banyak keutamaannya. Tidak ditanya tentang mana yang pandai acu padanya. Tidak, bukan itu. Antara mereka berdua siapa yang lebih afdal? Apa jawab Abu Hanifah rahimahullah taala? Ini memang susah nih, itu berat yang seperti ini kaum muslimin. Payah kita, tidak sanggup kita kadang-kadang. Wallahi, apa jawaban beliau? Demi Allah, ma nahnu bi ahlin an nazkurahum.
Kaifa nufaddilu bainahum. Demi Allah, kita tak pantas menyebut mereka saja, kita tak pantas, apalagi membanding-bandingkan mereka. Menyebut nama mereka saja malu kita. Apa sebab? Terlalu tinggi mereka di hadapan kita. Padahal tuan-tuan tahu sendiri, Aswad tak punya mazhab Aswadi, Al-Qama tak punya mazhab Al-Qami, Abu Hanifah punya mazhab Hanafi, tapi Abu Hanifah tidak merasa lebih hebat dari mereka. Inilah yang membuat kenapa Abu Hanifah dikekalkan namanya melalui murid-muridnya yang mengekalkan ilmunya, sehingga mazhab ini menjadi salah satu mazhab yang mu'tamad di dalam Islam, khususnya hukum-hukum syariat. Sebab apa? Dia merasa ulama yang terdahulu lebih hebat. Dia merasa orang lain lebih hebat. Dia merasa dirinya tidak apa-apa dibanding ulama yang lain. Yang seperti ini pasti Allah angkat. Akhirnya kita berdoa kepada Allah. Masih banyak nih, kita lanjutkan besok aja lah ya. Besok aja kaum muslimin dan muslimat. Tidak usah kita ikuti apa kata bapak abang tadi ya. Tidak usah. Kaum muslimin dan muslimat, kita cukup sampai di sini. Artinya siapa yang nanti lu tuh siapa yang merendahkan dirinya di hadapan orang-orang yang Allah muliakan, ya, orang yang berilmu menghormati orang yang berilmu, Allah akan angkat dia. Allah akan angkat dia sebagaimana dia merendahkan dirinya. Karena Nabi katakan, man tawadha'a lillah rafa'ah, ma tawadha'a 'abdun lillah illa rafa'ah. Tidak ada hamba yang merendahkan diri karena Allah kecuali Allah pasti angkat dia setinggi-tingginya. Walaupun manusia hendak menjatuhkannya, tapi kalau Allah yang angkat, tak ada yang bisa merendahkannya. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa sallam. Wala sama mazhab jabang dan tadi. Kan atau kan kodok baca ayat surah Yasin tak? Mana dulu enggak? Bertemu dulu. Kan usah le baca Yasin malam tadinya. Apa enggak? Baik. Iya, wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Berpisahlah kalian wahai orang-orang kafir dari barisan orang-orang beriman. Nanti berpisah. Jadi ila yaumin yamtazu fi ashabus shimal an ashabil yamin, maknanya hari dipisahkannya, dipilah-pilah barisan orang-orang beriman dengan barisan orang yang tidak beriman. Itu biloro. Enggak biloro. Akhirat kiamat ya, hari alhamdulillah. Wa basyiril mukhbitin. Beritahulah berita gembira atau beri kabarlah gembira kepada orang-orang yang senantiasa khusyuk dalam beribadah, yang selalu tunduk dalam beribadah. Al-ikhbat adalah maknanya adalah tunduk dan khusyuk dalam beribadah. Wallahu taala alam. Abi wa iyyakum jazallahu khairan. Barangkali sampai di sini. Ada yang nak tanya leh, nak palamu? Hah? Ada sebuah sepahat untuk melegalkan bid'ah yang mereka lakukan, maka mereka menuduh kepada ulama Ahlussunnah memalsukan kita. Gimana? Panjang jawaban, nak jawaban pendek tu panjang. Bang, panjang tu itu pendek. Taib. Kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah. Orang yang suka menuduh biasanya sering jadi pelaku. Jelas. Ramatni bidaiha wan sallat. Lempar batu sembunyi. Yang kedua, bahwa kitab-kitab ulama itu ditulis oleh orang-orang, ada di antara penulisnya yang thiqah, ada penulisnya adalah pedagang, yaitu ibaratnya rental gitu. Dia nulis untuk cari uang, bukan untuk cari ilmu. Kadang-kadang bapo coro halaman kan copek banyak, dan bapo kojo copek selesai, proyek copek selesai. Dan sempat pula pemilik kitab ini atau perawinya tidak teliti, ya, sehingga terjadi perbedaan naskah kitab.
Akhirnya ada naskah ditahqiq oleh seseorang atau tim, ternyata ada naskah lain yang lebih lengkap. Misalnya kitab Al-Majruhin Ibnu Hibban, ada naskah yang ada di Turki belum ditahqiq sebelumnya di Sulaimaniyah. Akhirnya ditemukan kemudian yang dulu adalah naskah yang ada Hyderabad di di Khazanah Utsmaniyah di India. Akhirnya ketika dibandingkan ternyata dari yang sudah diterbitkan hilang sekitar 35 halaman. Yang seperti ini orang-orang yang hatinya berpenyakit akan langsung menuduh muhakkik kitab telah sengaja menghilangkan 35 halaman. Biasa itu. Atau saya ketika mentahqiq kitab At-Tuyuriyat, sebelum itu atau di tengah saya menyiapkan tahqiq dalam tesis S2, diterbitkan kitab itu. Di tempat ditemukannya manuskrip asli. Dan mereka menemukan manuskrip aslinya di Maktabah Zahiriyah di Damaskus sebelum ISIS ini, kasus-kasus fitnah yang terjadi hari ini. Hampir-hampir tesis saya dibatalkan. Karena sudah diterbitkan, otomatis Anda harus rubah lagi. Otomatis saya harus membaca dari awal sampai akhir kitab tersebut. Maka saya temukan tidak terlalu sulit untuk menemukan kesalahan-kesalahan cetak yang sangat fatal. Alhamdulillah, untung mereka banyak salah. Musibatu qaumin inda qaumin fawaidu, kata orang Arab. Musibah bagi orang lain, manfaat bagi yang lain. Macet jalan, rusak jalan, musibah bagi orang yang musafir, tapi keuntungan bagi rakyat setempat. Bawa kardus minta duit dia. Yang bajagi ayu tabulaku, ayu opo ya. Kadang ayu boncal aku situ. Kaum muslimin dan muslimat. Untung mereka banyak salah. Akhirnya saya bisa dengan hujjah di depan majelis saya kemukakan bahwa ini memang harus terus dicetak ulang kembali. Nah, kalau saya orang sakit penyakit, saya bilang orang ini sengaja menggugurkan berapa? Nah, sengaja merusak kitab. Ini yang terjadi kau. Ini yang terjadi. Siapapun yang mentahqiq kitab, kalau tidak ahli, walaupun bersemangat tinggi, akan banyak kesalahannya. Di antaranya Kitabul Ilal yang saya tahqiq juga di S3, ditahqiq sebelumnya oleh seorang ahli hadis. Dia ahli hadis. Cuman karena tergesa-gesa dan tidak mentakhrij hadis, tidak merujuk ke seluruh sanad, karena sanadnya sulit-sulit tuan-tuan. Saya sempat 2 bulan untuk satu sanad. Ya, saya merujuk ke 2000 kitab, tidak ditemukan satu pun di dalamnya. Tidak ibu hati, lapui 2 bulan mencai, puluhan ratusan kitab dirujuk, tidak bosu. Sama je menenju angin, ponek dah. Ya nak, kalau lepas suah sujud syukur sudah itu lapang hati, indah waswa, tidak nabu. Ya, ketika penguji mengatakan kenapa anda tak akhrij ini, dan angkat tangan, dapat debu ya, dan tidak doja, alhamdulillah sama tu banyak. Tidak dapat dia hilang nilai di situ apa? Inyo tidak jawab waswa, inyo tidak. Kau waswa kan tinggal nambang leh, di mana? Di situ silakan. Nah, yes ya. Jadi tuduhan-tuduhan seperti ini adalah karena memang dasarnya sakit hati, sehingga ada yang merubah. Kemudian yang ketiga, bahwa memang amanah ilmu itu penting. Amanah ilmu itu penting. Walaupun ini sebenarnya alul hadis di sab terdepan ini menyampaikan dalil yang menguatkan dan dalil yang melemahkan pendapat kita. Ya, misalnya Imam Ahmad rahimahullah misalnya, beliau adalah yang berpandangan bahwa kunut subuh berterusan tidak sunnah. Tapi hadis ini dia sampaikan, dia disebutkan hukumnya mungkar. Biasa mereka menyebutkan hadis yang melemahkan pendapatnya, tapi mereka punya hujjah untuk menjawabnya. Nah, bila ada mereka yang merubah kitab ulama gara-gara itu, ada 2 sebab. Satu yang tadi saya sampaikan, lalai atau tidak ahli, atau sengaja. Maka yang sengaja
ya kesalahan personal tidak boleh dibebankan kepada kolektif. Kesalahan personal tidak dibebankan pada kolektif, karena imamnya as-salaf, a'immatus salaf, Asy-Syafi'i, Ahmad tidak melakukan, ya, atau Imam Az-Zahabi tak pernah melakukan. Tapi ada sebagian dari orang belakangan melakukan, baik sengaja sekalipun sengaja. Sebagaimana hari ini Islam tak mungkin orang Islam yang melakukan perbuatan dosa lalu dikatakan inilah Islam. Mau tuan-tuan? Mau? Ya dah. Kita kalau memang ada di antara ulama, dia katakan ulama sebenarnya penulis biasa kadang. Ada ulama misalnya sengaja memasukkan kitab atau menghapus tulisan ulama, kita katakan tanggung jawab dia, kita tidak setuju. Kalau betul dia hapus, kita kembalikan. Ternyata tidak sesuai pendapat ulama itu dengan kita, ya kita bantah dengan cara ilmiah. Kalau ternyata kita yang salah, kita rujuk kepada yang benar itu. Gampang kok, gitu aja kok repot. Ya tak? Tetapi ketika mengatakan ada satu dua yang melakukan, mungkin sengaja, mungkin tidak ada klarifikasi pada yang bersangkutan. Dan saya sudah rujuk apa kitab yang antum sebutkan itu. Ada 3 kitab serangkai yang penulisnya tak berani sebutkan namanya. 3-tiganya ada sama saya. Yang disebutkan itu tidak lepas dari apa yang saya sampaikan tadi. Tidak lepas daripada itu. Dan tidak sedikit pula yang menuduh juga melakukan. Dan saya bisa pastikan itu. Dia menuduh orang melakukan kesalahan, lalu dia perbaiki, perbaikannya itu kesalahan pula. Yang diperbaiki 1, salahnya 3. Cuman mohon maaf, ketika kitab fitnah ini ditebar di masyarakat, jangankan orang awam, kami yang dosen, kami yang peneliti tidak pernah sampai teliti. Iya enggak? Buliurnya ada dosen sih enggak? Entahnya cek-cek enggak? Non kolej sampai ke kitab asli tidak ada, hampir tidak ada. Walaupun kan nawunya tak nawu kitab ni orang. Ya, iya. Nak tengok di siko sebantu toloknya non warna hijau tu dan lewat namanya atau warna biru huruf F cik huruf W cik. Itu lama 3 jam tak panik dah. Tapi kalau lam buka kitab PDF nomor 2 halaman ngantun banyak. Sebab seorang makan banyak tadi. Tidak makan banyak tu, nodek awak tu tidak lewat untuk ilmu tu. Iya. Nyakak ceramah, tidak suka ceramah yang baca kitab tu, sukanya galak gaspul. Saya bapa carokan galak, itu sangat setuju kita. Jadi mohon maaf, hampir seluruh yang baca kitab tersebut, ya hampir semuanya atau kebanyakannya tak merujuk ke kitab asli. Merujuk kita asli, saya tuntut lagi untuk merujuk ke manuskrip asli, karena biasa saja itu dari nasikh, dari penyalinnya, bukan dari orang yang muhakkiknya. Kemuhakkik tetap punya beban. Kenapa dia tidak merujuk yang asli? Allah Ta'ala alam. Oleh sebab itu yang bagus, seharusnya hati itu berhusnuzan kepada para ulama. Kalau seandainya ulama itu salah, 2 di antara 2000 masalah, jangan yang 2 tu yang nampak. Kalau sempat tuan-tuan, puluh habis lo Imam Syafi'i salah jawab ayatnya kan, atau tak baca kitab lah. Itu kalau itu tak, berarti kita tak ada kita. Itu pertanyaan jawaban bos ya. Allah nak jen dapat subat jen baca kitab tu. Dia baca je kitab tu sendiri langsung. Subatlah tu dah subat baca je. Beko dibaca lah dan angkot tambah banyak pertanyaan tu. Jadi yang namanya kitab suhan tak usah dibaca. Alhamdulillah kitab Ahlus Sunnah, kitab ulama-ulama yang muktabar masih banyak yang belum selesai oleh kita. Maka utamakan kita ulama, khususnya ulama as-salaf dibanding ulama al-khalaf. Yang alhamdulillah melalui kitab kecil ini kita sudah banyak mengenal perbedaannya sangat nyata antara as-salaf dengan al-khalaf. Bahwa yang bermuara ke pemahaman Nabi dan para sahabat itulah as-salafus salih. Adapun yang tidak ke sana kembalinya itu biasanya pengaruh dari al-khalaf. Wallahu taala alam wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi
Wah, lebih maaf maaf dan terima kasih. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di para sahabat itu kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.